kan ya kita sangat-sangat jarang sekali Ya. untuk melihat hal-hal seperti itu dan ya dengan 3 pilihan untuk masing-masing ini mereka kelihatannya akan bermain dengan cukup normal saja. Ya ini back to basic ya Back to harusnya. basic bener. Di game keempat mereka dengan sistem yang kembali normal. Cuman kita masih menantikan siapa yang akan menjadi kombinasi dari Tsunami Slam. Iya. Bakalan bahaya. Tapi scaling early-nya berarti bukan yang paling kuat Om ya dibandingkan sama Navi. Karena butuh item ya Hagura. Iya, itu Ya. dia. Untuk clear juga mananya lumayan agak boros. Berharap Hayabusa udah snowball di awal. Iya, itu dia. Mau nggak mau. Otomatis Dan bisa megangin rumput. Harith dulu yang di band dan Cloud. ternyata. Oke. Berarti ini Ini. kalian belum ada follow up ya yang kelihatan ya? yes. So far belum ada sama sekali. Mungkin di mid lane, karena kalau kita lihat Lunoxia udah ditutup, mereka bisa main ke arah Parsha. Ya, Ya, tapi balik lagi Parcia tadi yang kita mention disundul nanti sama Black Dragon Form. Ya kan, Jujur. karena di kiri ini udah gak pakai Parsha, karena bisa mainin para Parsha dan ngomongin ke arah Kalea di MPL Indonesia kayaknya banyak dan sering kita lihat tanpa ada following up damage. Iya, jadi lebih ke buat team fight gedenya ya, bukan buat ditekanin early pressure-nya gitu. Betul. Cuman, ya tergantung sama Navinya. Karena menurutku dari segi damage mereka udah aman banget nih. Tinggal bagaimana mereka punya team fight jangka panjangnya aja menurutku. Karena di bagian depan mereka langsung dibalasnya dengan Wow, Hylos mas Bruno. wow, mereka Wow. bermain dari front to back. Ini kalau ngomongin Hylos sekarang memang masih kuat, tapi nanti Hylos di mid game menuju late game ini bakal banyak sama Cloud. asli. Dan ngomongin ke arah Hayabusa, Hayabusa akan benar-benar harus tahu targeting utamanya siapa dari sosok seorang Yazuki. Ya. Miss sekali aja dari para pasukan dari tim Altrico, mereka bisa kena flop. Mereka mau match upin sih, terutama dari bot lane-nya ya, sama-sama yang pakai basic common. Jadi nggak jadi balancing untuk dua-duanya antara Cloud dan juga Bruno. Cuman problemnya mungkin di satu, siapa yang akan melakukan split push nantinya? Karena dua-duanya punya potensi dari Hayabusa dan juga Cloud. Yap. Dan burst damager siapa nih buat Alter Ego juga ya? Ya, Ya. betul. The plains exist. Lagi Iya, ya, oke. No burst damager. Oke, lebih ke arah inisiator biasa aja. Dan seperti Iya. yang sudah kita bilang, tanpa ada following up burst damage, itu sering terjadi di kota-kota besar. Jadi tanpa berlama-lama langsung para caster, match point yang pertama. Let's go to the lane of town. Oke, ini dia match point untuk Alter Ego. Akankah bisa ditutup 3-1 atau akan ada 2-2 terlebih dahulu? Alright, karena Yisun Shin sekarang pindah tangan ya. Yap. Kalau udah kita lihat dari tadi di tangan Yazuki, sekarang di tangan Andoryu. Tapi ini adalah nyawa terakhir dari Navi. Betul. Untuk menyamakan kedudukan atau mereka harus angkat koper lagi pulang ke BSD. Benar sekali. Tapi setidaknya kita bisa melihat ya, Navi Nation dengan kesetiaannya begitu luar biasa. Mereka rame banget, Alter Champ juga. Jadi di game yang keempat, match point untuk Alter Ego. Entah ini akan menjadi 3-1 atau 2-2. Kita saksikan bersama-sama di playoff MPL Season 16 match yang pertama. Let's go! Let's go! Semangat ya. Tapi Ukir ini hadir dengan Chusin lagi ya. Kita tahu bagaimana Chusin ini adalah hero pada saat debut di Indonesia. Dan kayak susah banget buat ditangkepnya. Tapi lagi-lagi yang seperti apa panelis sampaikan juga, ini nggak ada burst damage secara pasti untuk bisa siapa yang nantinya nge-follow up inisiasi dari Alek. Yap. Dan sekarang Alek sudah ada dalam rerumputan, cukup santai. Expanding River map kali ini kita lihat akan Ini. seperti apa kacau balaunya nanti permainannya, karena kan map ngebut kan ini Ol. Map ikut campur ya. Iya, map baku hantam. Iya, EXP Gold Lane bisa ikut campur semuanya di situ ya. Tapi dia untuk Shuttle Emblemnya juga membawakan ke arah trail, ternyata agak sedikit berbeda Yuzong dari Kars. Tapi Nino bakal coba untuk langsung kembali. Tertrigger flickernya. Nino harus mundur sedikit tadi dengan satu flicker yang dimiliki, sementara sekarang Ukir di area mid dengan Zuxin ya. Masih cukup mendominasi dengan ada Apro yang siap untuk bisa memberikan backup, namun sekarang pergerakan di Yazuki mencoba untuk bisa maju ke depan dan mengakibatkan Ukir first blood menjadi milik dari Jume. Yap, itu dia sebuah masalah flicker di Jume. Double kill. Oke, awal yang baik. Baik banget tentunya ya, yang kita tahu bagaimana Chusin ini lemah ketemu Hayabusa dan akhirnya dimaksimalkan, dan Hijume
Flicker ofensif yang akhirnya membuat dirinya mensecure karena double kill dan early untuk alter ego lagi yang bisa mereka kuasai. 2 poin kill di awal loh Ul. Asli. Wehey, Reset. sudah ada real world manipulation terlebih dahulu tapi Hijau Meta sudah mengeluarkan karena satu ultimate yang dimiliki. Nalek harus flicker guna untuk bisa menyelamatkan diri. Siapa yang akan mendapatkan karakter tersebut? Yasuke balik tapi masih gagal mendapatkan satu retribution begitu baik, namun Hijau Meta pada berbeda malah menjadi korban pula. Ya Bu, Arvi keangkat. Oke, terangkat dan Arvi down. Wah, ini ruginya banyak sih karena Arvi yang udah join the fight dengan Expanding River ternyata gagal untuk bisa mendapatkan poin Wah. kill dan bahkan harus tumbang dan Si Sipe. P nyayur. Kenyang. Kenyang. Walaupun tidak ada beras, tapi tetap kenyang. Diangkat. Oke, akan ada seperti apa lagi? Andoriu terlalu berani, terlalu beresiko tadi sepertinya. Yap, dan itu dia jawabannya. Siapa yang nge-follow up Tsunami Slam dari Alek Yasuke? Sudah punya damage yang mumpuni juga karena dari tadi yang kena target angkat ya kalau nggak ukir Andoriu. Cive karena masih belum join the fight juga ya, masih sibuk di lane-nya sendiri. Dan keadaan sekarang sudah semakin ternetralisir. 2 Legend Jump kali ini untuk Navi di tangan Chusin dan juga Hylos-nya. 2 Fury Hammer juga lumayan loh ini early penalty-nya dari Navi. Itu 400 tuh perbedaan dari platingan aja tadi tuh kan. Iya, ini ketolong platingannya. Full ya platingannya ya. Full itu dapat Oke, pada yang lain ukir. Mau tidak mau Crimson Baker tapi apa yang terjadi? Begitu baik Yasuke untuk bisa memfollow up damage-nya. Yap, udah ditungguin ya soalnya semata-mata Rule Manipulation bukan hanya untuk bisa mengganggu tapi memang dibuka untuk akhirnya membuat dari Yasuke dapetin point kill. Ditabrak lagi Crimson Bacon tidak menjadi sebuah jaminan keselamatan dari sosok Ukir. Karena dengan membawakan Kara Purify mungkin beda cerita kalau Flicker ya. Nah ini dibikin dilema. Dengan membawakan spellnya apa? Mau Purify kah atau Flicker kah? Dan kalau nggak ada Flicker, ya ini enak banget pastinya targeting dari Yasuke. Yap. Apro. Coba tuh bisa memukul mundur tadi pergerakan dari Alek tapi coba lihat tuh. Kenceng banget lari. Iya. Wah tapi kita tahu ya. Critical damage dari Bruno juga bakal harus diwaspadai sama Arvi. Sementara Nino kembali dengan memunculkan diri di lini depan dan susah banget pastinya untuk bisa ngepanis seorang Nino. Oke, apa yang terjadi? What? Hanya membanting ekspektasi dengan Purify tadi yang sudah digunakan pula. Namun sekarang pergerakan gantian. Ada pergerakan dia Yasuke untuk untuk bisa mendapatkan karena satu player dan benar saja Ukirnya pun menjadi korban kembali. Tapi sekarang pertempuran depannya berbeda. Yasuke malah menjadi korban. Shutdown tercipta. Menjadi keunggulan kembali untuk Navi. Harusnya, tapi nggak akan ditinggal diam oleh Alter Ego. Akan seperti apa lagi? Ban melawan ban. Tapi turtle-nya berhasil diambil oleh Andoriu dan diajar lagi. Mereka tidak ingin anak-anak Navi bisa pulang dengan selamat. Yap, mereka nggak akan ngasih turtle dengan gratis dan cuma-cuma. Lihat bagaimana komit yang dilakukan oleh Alter Ego mereka. Sangat-sangat bisa membayar kerugian yang dialami setelah hilangnya Yasuke. Dan turtle yang diamankan oleh Andoriu. Karena flicker ofensif dari Nino, targeting dari Alek juga. Ini akhirnya ngebuat dari goldnya pun masih nge-swing ke arah dari Alter Ego. Again, dari Alter Ego mereka punya 2 potensi split push power nih. Yasuke dan juga Arvi. Dan siapa yang nanti bisa mengantisipasi? Karena dari tadi kalau kita ngelihat Ukir selalu ditarget. Seseorang Chusin ketemu sama Hayabusa apalah daya. Ya. Oke, di tempat yang lain ada satu lagi Tsunami Slam. Sipe-nya masih berjuang dan wah kombinasinya bagus banget loh. Yap, itu dia. River Manipulation bahkan mampu untuk bisa menjadi sebuah follow up damage ya agar Shive-nya tidak bisa selamat. Walaupun ya kalau kita ngelihat ya Purify lagi dalam keadaan yang cooldown. Perlu banget waktu untuk Navi bisa menyumbangkan damage secara pasti ya. Karena again damage per second yang mereka miliki. Walaupun ya kita tahu Shive punya critical damage, tapi ya tetap butuh waktu nggak yang akan seinstan itu. Dan jangan lupakan dia single target. Single target. Nino akan sangat bisa memakan Oke, damage. ini tempat yang lain nih Jume hampir saja bisa didapatkan sekarang. Pergerakan dari Alek mencoba untuk bisa membantu karena satu player kan tidak. Ternyata Yasuke masuk lewat sisi yang berbeda. Ada Quad Shadow sekarang yang sudah dikeluarkan. Phantom Shuriken belum ada Shadow Kill yang terlihat di dalam area tersebut. Ya sabar ya karena tahu banget Quad Shadow-nya ini connect-nya ke Afro. Yap. Kayaknya bakal ditahan-tahan dulu agar bisa dapetin point kill yang lebih pasti lagi. Karena secara itemization juga kalau kita ngelihat masih ya dengan Hunter Strike menjadi modal Waduh, ditabrak. ini Ukir hampir aja connect tadi Ul. Ini Ukir sih. Gak tenang hidupnya. Gak tenang. Gak.
Selalu dihantui. Capek Ukir. Capek. Iya. Makanya nih Alter Ego lagi mau ngukir lagi nih. Dibanting langsung dikeroyok dong pastinya. Dan sekarang Apro tidak bisa mempertahankan lagi. Karena dirinya pun langsung dikeroyok habis-habisan. Sementara di tempat yang berbeda. Kar siap land di Karamana. Ada Nino yang mencoba untuk bisa mengukir-ukir. Ataupun mengukur bagaimana jarak dan juga defensif yang memang dilihat. Ataupun untuk sekarang terlihat Sive yang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Bahkan dicupai maju jauh banget. Area defensif dari Navi. Yap, hanya untuk bisa membuat perimeter terhadap sosok Ukir. Yang akhirnya terpaksa kembali mengeluarkan sebuah Purify untuk keluar dari room manipulation. Ini akan menjadi informasi di mana Alex akan sangat-sangat bisa mengunci keberadaan dari Ukir di dalam 70 detik ke depan. Karena kalau kita, wah ini susah banget sih. Susah banget. Karena kalau lihat dari Alter Ego mereka react drama bagus banget sih. Betul. Itu Nino tadi nempetin banget ke Ukir. Ini diukur-ukur dulu sama Denen. Ini gua bisa sampai mana nih ya. Ditafsir kedorongnya nih ya. Dibuset ditafsir. Ditaksir maksudnya. Itu gimana yo? Capek pokoknya. Capek, jadi Ukir capek. Jadi Ukir capek ul. Dikejar-kejar terus ya? Dikejar-kejar, dipepet-pepetin terus. Dipepet-pepetin terus. Tapi untuk saat ini 5.700 gold yang dipimpin oleh Alter Ego. Again ya tidak ada single lock target untuk bagaimana menghentikan laju dari Yazuke yang terlalu lincah juga. Betul. Dan tertahan banget Shive dengan baru selesai ke arah Hasklau saja. Yap. Oke, sementara itu ada satu tsunami slam tadi tidak membanting arah siapapun. Namun sekarang pergerakan Alex masih bisa diselamatkan. Nandoryu menjadi korban Alter Ego. Mereka siap menuju kemenangan kalau seperti ini. Wah, dan RV-nya udah terlalu snowball. Shift Trinity, 3 item attack speed yang dimiliki oleh RV selesai di menit 8.50 detik. Ini akan semakin berbahaya lagi pastinya untuk bisa menabrak kali ini belakang dari Navi. Dan Navi hanya menyisakan 2 pemain sekarang. Oke. Namun tuh, nah Nino masalahnya. Ini nggak ada yang bisa tumbangin Nino sih. Iya. Susah banget. Ini butuh banget dan Shive keadaannya tidak baik-baik saja. 0-4-0. Selalu menjadi korban terus-menerus juga. Tidak bisa selamat dan bahkan berkali-kali Purify itu cuma dibuka hanya untuk kabur dari remote manipulation loh. Yap. Tadi doang tuh tadi pas kita lihat di tengah dia Betul. kena tsunami slam flicker juga dari Alec-nya. Tapi sekarang 3 base turret yang sudah terekspos dan bahkan sudah tidak ada lagi holy defense di area mid dan juga top lane. Ini Alter Ego benar-benar agresif banget. Dari early game mereka tahu betul apa yang mereka bawakan. Yazuke nih. Ini Nikmat mentalitas banget ya. rookie gila juga ya. Iya. Mau kemana-mana dia enak banget sekarang. Kenapa? Lahannya luas. Oh iya, ekspansi terus ya. Betul. Usahanya lancar ini. Banyak ya. Mau expand kemana-mana beres. Ini semua rata-rata franchise di sini-sini nih. Iya, Banyak. Oh teman-temannya tuh. Udah survei duluan. Oke, tapi Kar sekarang selesai dengan Blade Armor. Apakah ini akan menjadi jawaban pasti untuk bisa menanggulangi attack speed atau damage per second dari RV? Karena RV-nya udah bakal mengerikan. Lihat snowball-nya, Trinity-nya udah selesai. Ini mau Win of Nature harusnya nanti biar makin pede lagi tabrak ke arah Andoryu ataupun Shive. Ya. Dan itu dia, Win of Nature selesai. Win of Nature selesai. Yap. Dan sekarang dari Alter Ego mereka akan memaksimalkan 3 lane push. Wow. Oke. Berhasilkan tadi membanting arah satu player. Tapi barusan ada shadow kill. Real One Man berhasil langsung dikeluarkan. Dan Sive menjadi korban. Akankah dengan satu lore ini mereka berhasil menutup kemenangan dengan 3-1. Dan Apro dengan satu lagi. Close Barwell langsung dikeluarkan pula. Alter Champ sudah mulai bertorang di bagian belakang. Akankah untuk kali ini Alter Ego berhasil masuk ke babak playoff. Setelah play-in di hari pertama mereka memulangkan Navi. Alter Ego yang mampu untuk bisa melaju ke babak berikutnya dan membuat dari Navi harus angkat kaki di hari yang pertama.